Halo semuanya, di video kali ini saya akan, mungkin lebih biar akrab aku aja ya pakai aku. Nah, di video kali ini aku akan bincang-bincang bersama salah satu temanku yakni Salsa ini merupakan salah satu temanku di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Jadi di video ini kami akan ngobrol-ngobrol tentang terkait kuliah dan juga kuliah. Iya, terkait kuliah Dan masa-masa SMK lah. Ya gitu. Mulai dari apa dulu? Sebenarnya kami berdua itu dari SMK ke Sama-sama jurusan. SMK. Ya, ke jurusan. Kalau dari akuntansi, dari multimedia. Jadi Jadi sekarang kuliah di keguruan. keguruan Bahasa Indonesia. dan Sastra Indonesia. Aku ngapa awalnya pilih bahasa Indonesia? Kalau aku awal mula kenapa milih bahasa Indonesia itu karena waktu kelas 3 SMK itu suka baca novel kan, udah mulai sebenarnya suka baca itu dari SD kan, karena di perpustakaan SD itu lengkap buku-bukunya. Buku yang pertama kali aku suka itu buku tentang Romusa. Nah, pas SMK itu aku lebih suka baca lagi kan novel-novel gitu. Terus kayaknya seru lah belajar tentang sastra juga gitu. Jadi berkeinginan untuk kuliah di jurusan sastra Indonesia gitu dan bahasa gitu kan. Tapi yang ada di Riau pendidikannya gitu. Jadi ya udah pilih di sini aja karena waktu SNMPTN tuh kan nggak lulus, jadi nyoba SBMPTN dan lihat nilai SBMPTN-nya itu kayaknya nggak bisa lah menembus universitas ternama Indonesia, jadi ya udah dicoba di provinsi sendiri aja gitu. Kalau Salsa? Kalau aku dulu tuh nggak pernah pengen jadi guru. Awalnya itu kan dari multimedia kan, jadi kayak aku nggak tahu juga sih kenapa bisa pilih PBSI, cuman waktu itu kayaknya karena pengen ngelanjutin kuliah yang berhubungan dengan jurusan di SMK itu kebanyakan di Pekanbaru belum ada. Terus kalau orang tua aku juga nggak bolehin keluar dari Pekanbaru, keluar dari Riau. Terus mungkin karena sebenarnya tuh pengennya sih masuknya kalau misal pun keguruan pengennya sejarah, karena waktu SMK suka sama pelajaran sejarah kan. Jadi kayak dulu tuh pernah misalnya guru sejarah suruh satu orang ngejelasin materi hari ini kayak panjang lebar tuh, aku sering maju dulu kan, kayak ceritain tentang sejarah gitu. Nggak salah waktu itu tentang Orde Lama Orde Baru. Terus dari situ kayak kayaknya minat aku di situ. Terus waktu itu juga pernah buat skrip untuk film pendek tugas sekolah. Terus dibilang guru aku kayak itu tuh bisa jadi penulis film gitu kan. Jadi kayak nggak tahu sekolahnya nih apa, mungkin bahasa Indonesia bisa. Terus waktu nilai bahasa Indonesia aku juga lumayan tinggi kan, jadi kayak 90. Kayaknya itulah yang paling nunjang nilai-nilai itu. Terus ya gara-gara itu kayaknya ya udahlah, karena nggak tahu kan mau pilih apa, pilih bahasa Indonesia sama sistem informasi waktu itu di Undri. Cuman jebolnya di bahasa Indonesia di PBSI. Waktu itu bahasa Indonesia pilihan keberapa tuh? Pilihan kedua. Sama, aku juga kedua. Sempet nyesel nggak milih jurusan ini gitu? Misal karena awal-awal tuh aku pikirnya bahasa Indonesia tuh ya kayak gitu aja, rupanya banyak kan. Terus juga di sini rupanya ada kayak yang sastra gitu kan, yang kayak harus kita tuh berpuisi lah gini-gini, sedangkan aku tuh orangnya nggak bisa yang kayak gitu, kayak nggak anak-anak yang kayak gitu kali dong. Mending kayak yang udahlah belajarnya jangan di depan layar tuh ke orang-orang rame gitu, mending kayak introvert gitu kan, nggak suka ngomong. Terus itu sih, terus ternyata susah, pelajarannya itu susah. Soalnya bahasa Indonesia tuh nggak segampang kayak kita ngomong bahasa Indonesia aja. Mungkin kita kiranya bahasa Indonesia tuh bahasa kita sehari-hari, tapi kita nggak tahu padanannya, itu kayaknya susah. Terus kayak linguistik susah, pokoknya susah, ternyata susah. Terus sempat nyesel juga karena dulu pernah menyepelekan.
Jadi buat teman-teman yang nonton ini jangan pernah sepelekan jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Ya ya. soalnya kadang kalau misalnya ditanya sama kawan, misalnya kawan papaku nanya kan, kuliah di mana? FKIP om, terus FKIP jurusan apa? PBSI itu apa? Bahasa Indonesia. Allah, bahasa Indonesia kok dipelajarin lagi? Kita Iya. kan ngomongnya bahasa Indonesia. Aku Kayak- juga sempat sedih sih karena ada beberapa yang nanyain gitu kan. Lanjut kuliah di mana Nari? Di pendidikan bahasa Indonesia Unri Bu gitu kan. Kenapa nggak lanjutin akuntansinya gitu? Iya, aku juga pernah Sedih gitu. ya waktu tanya kayak gitu ya Bu. Tapi aku jawab aja kayak gini. Nggak apa bu, kan bahasa Indonesia bisa jadi penulis film nantinya, bisa jadi penulis, bisa ngeluarin buku, jadi nggak apa-apa. Ya gitu. Nggak apa-apa. Di prodi PBS itu kita belajar apa aja tuh Sal? Dia tuh kayak ada dua gitu kan, tiga deh, bahasa, sastra sama pengajaran. Kalau aku lebih suka kayak sekarang lebih tertarik di bahasa karena ternyata rumit, tapi kalau kita tahu tuh seru aja, kayak agak seru lah, kayak oh ternyata kenapa bisa gini gitu, kayak seru. Kalau kayak linguistik, terus retorika, tapi sebenarnya kadang kalau untuk aku yang anaknya nggak bisa ngomong di depan banyak orang, aku kayak memang ngerasa terus-terusan salah jurusan gitu, kayak kalau guru kan kita harus ngomong nanti kan sama anak-anaknya kita, sama anak-anak kita tuh kayak ngomong, kita harus ibaratnya mempengaruhi, kita memimpin orang itu, apa yang kita sampaikan harus sampai ke orang itu. Kalau aku ngerasa aku tuh nggak bisa kayak gitu, jadi kayak yang mungkin di sini di prodi ini aku bakal belajar itu lagi, biar mana tahu nanti nasibnya jadi guru, nggak jadi yang kayak aku inginkan kan. Mungkin itu sih yang aku pelajari di prodi bahasa Indonesia. Kalau aku dulu kan awal masuk tuh pengen tertarik kali ke sastranya gitu kan. Tapi setelah belajar teori sastra, aduh, Pusing kali. karena banyak kali gitu kan. Iya, aliran teorinya. ini, aliran itu, teori ini, pendekatan itu, banyak kali. Jadi kalau sekarang bisa dikatakan lebih tertarik ke bahasanya karena kenapa tertarik ke bahasanya? Karena narabahasa. Narabahasa itu kayak ngasih banyak pemahaman baru tentang bahasa gitu kan. Jadi kayaknya pengen lebih tahu aja tentang bahasa gitu. Sama, karena aku juga suka, aku sering liatin Twitter Nahara Bahasa. Ternyata bahasa Indonesia itu banyak yang kita nggak tahu, tapi menurut aku kayak pengucapannya, pelafalannya tuh bagus-bagus gitu kan. Kayak aku kira bahasa yang bagus itu kayak bahasa Inggris kan, keren-keren, bahasa Yunani. Tapi bahasa Indonesia ada yang kayak kita nggak tahu, dia tuh jarang kita dengar, artinya pun bagus gitu. Jadi aku kayak tertarik aja gitu. Hanya apa lagi dari Apa ya? Pertemanan selama kuliah, pertemanan gimana? Tapi yang aku tahu ya, kalau kuliah nih, temen yang kita ketemui pertama kali itu kayaknya nggak tetap lah jadi teman kita sampai sekarang. Karena aku misalnya nih, aku waktu pertama kali aku nggak temenan sama Nari, tapi sekarang jadi teman gitu. Kayak yang dulunya aku tuh main sama ini, ternyata nggak main lagi sama dia, kayaknya menyesuaikan gitu, mencari-cari teman. Bukan berarti nggak berteman lagi, cuman lebih sefrekuensinya mungkin sama yang sekarang kayak gitu. Dan sama yang lain berteman-teman seru aja, cuman mungkin kapasitasnya lebih dekatnya mungkin sama yang ini sekarang, bukan sama yang lainnya lagi. Tapi aku dari awal dekat tuh kan pas PKKMB itu memang udah sama Nisa terus kan. Tapi nggak sama Nisa aja sih, tapi yang karena Nisa sekelas sama aku jadi terus akrab gitu, dan Nisa memang cocok gitu kan. Jadi sampai sekarang masih temenan sama Nisa, tapi jadi bertambah lagi teman-temannya sama ini dan yang lain-lainnya gitu. Sekarang bahas tentang organisasinya mungkin ya. Organisasi apa aja nih yang udah kita ikuti? Kayaknya kita barengan terus sih, tapi ya. Kalau organisasi, aku kayaknya pertama kali masuk itu organisasi itu di kampus, karena di Sekolah. SMK ya, di SMK aku nggak mau kayak ikut kayak gitu. Cuman aku pernah ikut ekstrakurikuler itu bahasa apa ya, bahasa Rusia. Prancis, Oh, bahasa Prancis aku pernah ikut itu.
Terus pas di sini aku pengen kayak, karena kata mamaku aku tuh pendiam kali kan, nggak banyak ngomong. Jadi aku pengen kayak coba sering-sering ngomong gitu sama orang-orang biar punya teman. Soalnya teman aku itu aja, kata mamaku kayak gitu Jadi dulu kan. mencoba untuk Iya, berorganisasi. mencoba kayak cari teman banyak-banyak. Jadi aku coba aja organisasi kan, karena di kampus nih banyak organisasi. Terus aku pernah waktu pertama kali maba, aku magang di divisi Kominfo Hima Prodi PBSI. Padahal sebenarnya aku nggak pengen Kominfo waktu itu karena bosan. Maksudnya tuh yang aku tahu Kominfo tuh kan berhubungan dengan mengedit, terus sama informasi-informasi gitu. Terus di jurusan aku sebelumnya juga ada yang ngedit-ngedit gitu kan. Aku pengennya di humas karena Humasan kan, advokasi. iya humas kan kayak mungkin di situ aku bisa ngasah, kayak aku bisa cepat akrab sama orang kan. Terus ternyata dapetnya di Kominfo, aku magang di Kominfo waktu itu. Terus ikut jadi anggota jadi anggota HID BB 2019. Terus aku kayak, wih enak juga nih, aku buat brosurnya kan. Brosurnya tuh seru aja gitu, kayak ngedit brosurnya, terus brosurnya tuh disebarin luas gitu kan ke orang-orang, kayak ih bangga kan. Terus selanjut pas aku semester 3 aku jadi sekretaris divisi Kominfo, jadi sekdiv Kominfo. Iya kan semester 3 kan? Jadi sekdiv Kominfo semester 3 semester 4. Mulai nih kayak suka gitu sama Kominfo. Tapi aku pernah ikut kenal Bahana, masih kru magang, tapi sekarang udah enggak karena sekarang kan aku mau coba fokus di Hima aja di Kominfo, karena sekarang aku jadi kadif Kominfo kan. Jadi kayak ngerasa kayaknya nggak bisa lah masuk dua gitu, jadi aku merelakan Bahana, aku keluar dari Bahana. Terus aku coba di Hima Prodi. Itu sih yang aku ikuti sejauh ini. Bahana itu adalah salah satu lembaga pers mahasiswa di Universitas Riau. Ya. Terus selama di PBSI, organisasi ini buat aku banyak belajar kayak, kan aku pernah juga jadi COHID bulan bahasa 2020. Jadi baru tuh belajar mengkoordinator anggota gitu kan. Jadi aku udah sedikit udah bisa ngomong ke orang-orang kayak gitulah. Terus sekarang juga jadi kadif yang ngarahin anggota. Ya di Kominfo aku belajar mengkoordinasi anggota aku kan, kayak pemimpin lah ibaratnya. Dan aku juga banyak belajar dari kating-kating aku sebelumnya tentang berorganisasi, kayak ya gitu. Pokoknya tanpa pelajaran dari kating-kating aku nggak tahu kan kayak mana cara ngomong sama orang, terus memberitahu orang yang ini yang itu, pokoknya dengan bahasa yang baik gitu. Pokoknya itu kalau kan. Nah, berarti organisasi ya memberikan dampak yang baik juga. Ya, dampak sejauh ini yang aku dapat sih dampak positif ya dari organisasi. Kalau aku dulu awal maba magangnya di pendidikan, tapi karena kita pernah ikut pelatihan advokasi di BEM FKIP gitu kan. Terus kita tuh kelihatan kayak aktif gitu, jadinya aku diamanahkan jadi sekretaris divisi humas dan advokasi di semester 3. Oh iya, soalnya kau pernah orasi kan, dia pernah orasi waktu itu. Orasinya itu WC. Memalukan. Itu sangat, tapi setidaknya punya keberanian lah. Jadinya mungkin karena keberanian itu jadi diamanahkan jadi sekdiv humas. Terus itu semester 4 kita ya. Semester 3 Bahana ya. 3 Bahana. Semester 3 juga itu kami daftar jadi kru magang LPM Bahana, Lembaga Pers Mahasiswa Bahana. Di situ pengalamannya seru sih karena aku coba nulis-nulis berita juga kan. Iya, aku juga di Bahana pertama kali wawancarai orang secara langsung. Deg-degan kali sumpah. Pokoknya gitu. Senang ketika beritanya itu dimasukkan di platform terus Bahana. Kalau buat editan gitu kan untuk Bahana gitu, waktu itu buat editan kenal Bahana sama hari besar itu ya, kebebasan pers itu. Yang itu salah yang 3M tuh. Iya, yang 3M kayak poster gitu, poster. Kayaknya aku senang aja gitu, kayak mantap. Kayak bangga
Ya, tapi kayak mana ya, harus pilih kan, karena nggak bisa handle Ya, semuanya. karena kami nggak bisa pecah pikiran gitu, kayak harus fokus pada satu hal gitu. Karena ternyata antara organisasi dan kuliah aja kami kesulitan gitu kan, apalagi organisasinya lebih dari satu. Jadi kami harus memutuskan yang mana yang harus diutamakan. Nah, akhirnya Ini memilih Hima sebagai iya, rumah kami. Sebagai rumah kami. Semester 5 ini, di semester 5 yang amat berat ini, Banyak. kami diamanahkan juga menjadi kepala divisi. Aku humas dan advokasi, dia kominfo. Gitu. Pokoknya di semester 5 ini sumpah aku kayak ya sih baru-baru kayaknya pas di semester 5 ini yang terkejut-kejut kalinya kayak wow, banyak kali tugasnya, semua yang mau dipegang. Terus kita KKN, kami nih kelihatannya memang sering bersama ya. Iya. KKN pun bersama juga. Jadi Iya. semester 4 akhir waktu libur semester itu kami KKN. Ya seharusnya sih kalau misalnya nggak pandemi kayaknya Semester 6. semester 6 kami KKN karena harusnya kan kalau KKN itu udah ngelewatin SKS 100 kan, karena mungkin kebijakan pandemi ini udah 80 dan kami juga udah kami gas aja. Kami gas KKN. Karena bukan sok-sok sih, pengennya tuh besok di semester 6 bisa fokus ngerjain apa kayak gitu kan, kayak proposal apa gitu. Ya, gitu. Selama KKN gimana perasaannya, Mbak? KKN karena agak apa ya, agak kurang seru, cuman kurang seru, nggak kayak cerita-cerita dari kating-kating sebelumnya yang KKN di luar-luar daerah, atau kayak teman-teman bukan teman-teman sih, kayak kakak-kakak aku yang lain, kayak KKN-nya kan dulu di luar-luar daerah gitu. Kalau sekarang kan memang di luar daerah, cuman karena COVID mungkin yang di Pekanbaru aja, atau ada yang namanya KKN balik kampung yang salah satu anggotanya ada orang kampung sana baru bisa KKN di sana. Terus aku kan orang Pekanbaru, dapatnya di Pekanbaru juga dan dekat daerah rumahku juga. Jadi kayak awalnya tuh kayak apa nih, padahal KKN tuh sekali seumur hidup. Terus kayak ngerasain kayak di rumah sendiri, ternyata tapi enak juga. Terus pengalaman di KKN tuh aku sama dia juga, ada lagi sama teman aku 4 orang lagi, kami berenam dari PBSI, kan? Dan isinya itu aja. Awalnya sih mau mecah, cuman pas kami pecah kami malah nggak dapat anggota. Iya, nggak nemu. Jadi ya udah, mungkin memang jodohnya sama orang itu terus kan. Terus ternyata KKN-nya enak. Terus banyak proker yang dikerjain tuh. Kayak berbaur dengan masyarakat. Terus ada satu proker yang paling aku ingat dan paling akan aku ingat terus, namanya Bank Sampah. Enak kali. Iya, di bank sampah itu kita dikontrakan milah-milah sampah. Di dapur tuh ada plastik-plastik. Kalau ini untuk sampah rema, plastik kemasan, botol gitu. Seru aja gitu. Padahal dulu tuh kayak udah siap minum nih kan, buang aja, nggak perlu, rupanya itu bisa dikelola lagi dan menghasilkan cuan. Iya. Kalau aku, tapi kita ada juga berantem juga. Ya. Waktu kan jadi selama KKN itu kan, kita kan biasanya sama temen nih ketemunya pas kuliah atau pas apa, nggak berhari-hari sampai 40 hari tuh tok bersama-sama gitu kan. Pas KKN sama-sama, ternyata Keluar masih asli semua ya. Terus kita sering gondok-gondokan, kayak beda pendapat, diam-diaman, marah, nangis, kayak gitu kan. Apalagi dia nih suka kali merajuk, ya Allah. Misalnya tuh ada proker, telat sih, misalnya kayak ketua kami telat ngapain proker tuh, dia bisa ngambek kayak apa ya, pundung katanya, pundung. Iya, pundung. Marah, ya Allah, kayak aku tuh mau marah juga tapi nanti makin panas suasananya. Ya udah, jadi KKN tuh mungkin kita tuh melatih sabar juga, pertemanan, itulah kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya teman kami nggak pecah karena ya saya mau mengakui kesalahan dan dosa saya sama KKN. Jadi terakhir itu sebenarnya KKN kita termasuk seru sih, karena sebelum kita berakhir gitu kan apanya KKN-nya, kita ada malam pengakuan dosa. Malam pengakuan dosa, sekalian makan-makan ya. Iya, makan ayam KFC buatan Oh sendiri. iya, buatan sendiri. Sama pas KKN itu ningkatin skill masak. Jadi aku kan nggak pernah masak dia. Ya aku kan nggak pernah masak lah di rumah. Pernah sih, cuman kayak jarang-jarang. Pas di KKN masak terus ya. 40 hari tanpa berhenti. Itu, dan Pengakuan dosa. pengakuan dosa tadi tuh seru sih. Jadi kami kayak main
gini putar-putar gini, terus itu ya kan putar-putar kayak putar botol. terus kita yang kena gitu Yang kena mecahkan balon, terus di balon itu ada pertanyaan, terus itu kita Kita jawab dengan aja. jujur. Jawab dengan jujur gitu. Ada yang parah yang apa ya, salah pakai sikat gigi. Iya. Sering pakai sikat ya Sikat badan. Aku sering pakai sikat badan Yola sampai rusak. kayaknya di KKN itu semua punya teman itu juga punya kita, ya udah pakai aja bersama gitu ya kan. Terus sering ke pasar nawar-nawar makanan biar murah. Ya ampun. Terus pokoknya seminggu tuh dipasin, misalnya seminggu 140.000. 140.000 itu udah kita beli bahan makanan sampai seminggu itu. Ayam tuh biasa dipotong berapa tuh? Biasa potong, kalau di rumahku kadang mamaku masak potong paling banyak potong 12 kan. Kalau kami potong 20. Biar bisa untuk 2 kali makan. Jadi satu tim KKN tuh 10 orang. Tapi yang enaknya itu tempat KKN kami tuh di kontrakannya tuh neneknya baik yang punya kontrakannya. Jadi kami kadang sering dikasih makan. Waktu apa itu? Idul Adha. Kami kan nggak pulang ke rumah masing-masing. Jadi tuh selesai sholat Idul Adha tuh kan dianterin soto ya. Iya, soto. Dan itu membuat kami tersentuh. Nangis. Ya apa lagi Nar? Kayaknya kalau ngebahas tentang KKN bakal jadi lebih panjang lagi. Jadi kita ke pembahasan selanjutnya tentang ini aja ya. Cinta. Percintaan selama masa kuliah. Kayaknya enggak sih, kayak kata orang kan nanti di kuliah tuh ada tuh dapat pacar gini-gini kan. Kayaknya sejauh ini nggak ada lah. Atau Nggak ada. no lab, Kosong. cuman mungkin kayak suka-sukaan ada kan. Suka-sukaan kayak nari, suka sama cutting, mungkin bukan cutting kami juga, mungkin bukan cutting di prodi ini mungkin kan. Dia suka di cutting prodi lain, atau kayak Nggak ada Sob. kayaknya Dia. Jadi tuh yang pernah suka sama cutting tuh dia, bukan aku. Tapi dia tuh Enggak. lempar batu sembunyi tangan. enggak sih, aku nggak pernah suka loh awalnya nggak suka, Akhirnya akhirnya galau sampai enggak sih, nggak, biasa aja, tapi seru aja sih. Seru ya lihat Ya. dia lagi di kelas gitu. Nggak pernah aku tengok. Nggak pernah. Oh iya, seru. Lihat di parkiran seru. Awal mulanya gimana tuh bisa? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Awalnya pandang-pandangan nggak sih di parkiran? Awalnya pandang-pandangan. Enggak, dia bohong. Awalnya apa ya? Pokoknya gitulah. Tapi kadang gini sih, kan di jurusan kami tuh laki-lakinya sedikit kan. Terus ngerasa kalau kayaknya nggak bakal lah aku suka sama anak mahasiswa satu jurusan gitu. Ternyata pernah. Tapi itu nggak bisa dibilang kisah cinta nggak sih? Kisah cinta lah. Kisah cinta monyet. Oh ya, mungkin monyet ya. Ya karena aku tuh nggak mungkin itu semester berapa? Semester 2. Iya. Pokoknya selama aku kuliah di sini tuh kayak udah nggak ada tertarik. Soalnya gitulah. Ada tertarik, tapi nggak sampai pacaran. Iya, itu selama kuliah di PBS ini ada sih yang tertarik, tapi nggak sampai segitunya gitu. Kayaknya memang kisah cinta tuh nggak mulus lah di perkuliahan tuh. Kalau kata Nari mungkin pas udah kerja. Pas udah kerja nanti kayaknya enggak juga sih. Nggak tahu sih. Pokoknya kayaknya selama kuliah ini nggak ada yang mulus ya kisah percintaan kami. Kayak kadang nengok orang-orang kan kayak di kampus nih kan banyak yang pacaran gitu kan. Kayak kerjain tugas berdua, makan berdua, terus kayak memang berdua, kadang pergi berdua tuh kok kita berdua aja nih kayak takut lah. Kayak nggak, emang kayak entahlah, kadang juga nggak ada yang di kami tuh juga nggak tertarik sama yang orang-orang itu. Tapi setiap hari kami ngeluh ingin punya pacar. Tapi kami setiap ada yang deketi lari lari. takut.
jadi kami masih labil sih sebenarnya. Nah, Udah ya mungkin. iya. Ya udah lama juga nih kayak kita berbincang-bincang. Mungkin kalian bisa lihat perbincangan kami di video lainnya. Oke. Dadah semuanya.